kembali dengan statistik ASN pada saat ini. Kalau kita melihat statistik ASN pada saat ini, jumlah PNS ada 3,9.556.018 orang, sedangkan PPK yang sekarang ini sudah bekerja, sudah ditekan nomor induknya sebesar 359.163. Dari jumlah total itu 54%-nya adalah wanita, sedangkan 46% adalah pria. Kalau kita melihat dari sisi usia, maka yang terbesar itu adalah PNS ASN yang berusia antara 51 sampai 60 tahun. Ini bulk ya. Jumlahnya paling besar 1.494.994 orang. Pendidikan ASN kalau kita melihat SD, SMP, SMA ini juga masih banyak. Di dalam ASN ini yang SD masih ada 16.329, yang SMP juga masih ada 32.563. Kemudian yang pelaksana ini juga masih besar. Jadi 38% dari total ASN kita adalah pelaksana. Jadi ini gambaran ketimpangan yang ada dalam statistik ASN kita. Berikutnya. Ini adalah sebaran untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan yang sekarang ada. Jadi semakin gelap warnanya itu semakin banyak. Jadi kalau kita lihat tenaga guru di Jawa dan tenaga kesehatan di Jawa itu jumlahnya lebih besar. Akan tapi ini bukan berarti ketidakseimbangan, karena kalau kita melihat jumlah yang gelap di Jawa itu melayani lebih banyak orang daripada misalnya jumlah yang terang di Papua. Kalau di Jawa ASN itu melayani satu orang ASN 50 sampai 70 orang, sedangkan di Papua hanya melayani 10 orang. Jadi ini bukan berarti ketidakseimbangan, tapi distribusi yang memang tergantung dari jumlah populasi. Berikutnya. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, jadi dari awal tenaga honorer K2 itu 644.462. Kemudian pada 2013-2014 sudah ditetapkan NIP-nya 194.830. Ini merupakan kesepakatan pemerintah dengan DPR pada waktu itu untuk menerima sepertiganya. Jadi angka itu adalah angka yang telah disepakati bersama. Di tahun 2018 masih ada sisa yang ditetapkan NIP-nya sampai tahun 2020. Jadi ada sisa tenaga honorer K2 410.010 orang. Nah kemudian pada tahun 2021 juga telah diterima tenaga honorer K2 yang mengikuti seleksi P3K guru. Jadi ada 51.492. Dari yang mengikuti itu, yang lulus passing grade-nya ada 31.050 orang. Sedangkan yang ditetapkan NIP-nya 30.001 orang. Nah, jadi sisa tenaga honorer K2 saat ini ada 378.880 orang. Berikutnya. Nah, kalau kita melihat tren pensiun dan penerimaan, maka memang pemerintah masih memegang zero growth. Tapi zero ini tidak nol persis. Jadi masih ada secara keseluruhan ASN kita masih tumbuh 2,1%. Ada tambahan 22.481 orang yang masuk dalam kurun waktu 2014 sampai 2021. Berikutnya lagi. Nah, ini adalah pendataan yang sekarang ini kita lakukan. Jadi pada penutupan pendaftaran pada tanggal 22 Oktober, jumlah yang terdaftar ada 2,421 juta orang. Tenaga honorer K2-nya ada 180.797 orang. Ini memang akan menjadi pertanyaan, kenapa
angka 378.000 itu yang mendaftar tenaga honorer ada 180.797. Ini kami belum melakukan analisis, hanya melihat data saja. Jadi ada diskrepansi data sekitar 200.000 orang di sana. Sedangkan non-ASN ini adalah tenaga honorer yang baru yang tidak terdapat dalam database, itu jumlahnya 2.240.303. Yang melakukan pendaftaran itu 67 instansi pusat dan 533 instansi daerah. Kemudian pada tanggal 31 Oktober kami meminta penyampaian surat pertanggungjawaban mutlak setelah uji publik yang telah menyampaikan 55 instansi pusat dan 425 instansi daerah, sedangkan yang belum menyampaikan ada 12 pusat dan 108 daerah. Ini jumlahnya agak sedikit turun, 2.360.723. Berikutnya. Nah, kalau kita lihat data-data tersebut berdasarkan pendidikan, maka yang pendidikannya SD SMP itu dari data yang belum ada SPTJM-nya ada 837.262. Nah, ini kami khawatir mereka tidak ada tempatnya di dalam formasi ASN. Sedangkan yang tidak menyampaikan ijazah, jadi belum ada ijazahnya, itu tidak ada dokumen ijazahnya, ada 2.847 orang. Ini jumlahnya menurun dalam penyampaian SPTJM oleh PPK-nya, pejabat pembina kepegawaiannya. Jadi untuk yang lulusan SD SMP, diploma maupun yang tidak menyampaikan ijazah turun, akan tetapi yang sarjana itu meningkat sedikit. Berikutnya. Nah, kalau berdasarkan instansi ini tadi sudah kami sampaikan ada total 600 instansi, tapi yang menyampaikan SPTJM itu yang belum ada 120 instansi saja. Berikutnya lagi. Nah, kalau kita kelompokkan berdasarkan jabatan, maka jabatan untuk administrasi dan teknis ini masih besar jumlahnya. Ada 651.145 untuk teknis dan 747.869 untuk administrasi. Yang atas dan yang bawah ini, yang atas belum ada SPTJM-nya, yang bawah sudah ada SPTJM-nya. Jadi berubah turun sedikit, tidak begitu banyak. Berikutnya lagi. Nah, kalau kita lihat dari breakdown berdasarkan tenaga honorer K2 dan non-ASN, maka untuk pendidik itu yang masuk kategori tenaga honorer K2 ada 45.604, sedangkan yang non-ASN ada 686.858. Tenaga kesehatan ini yang tenaga honorer K2 ada 2.111, yang non-ASN ini tenaga honorer yang baru, yang non-ASN itu adalah 203.188. Untuk penyuluh, ini berbagai penyuluh, ada 2.429 untuk tenaga honorer dan 72.003 untuk non-ASN. Sedangkan teknis administrasi ini masih paling besar jumlahnya. Teknis 57.733 dan administrasi 72.251 dari tenaga honorer, dan untuk non-ASN 552.722 dan 665.824. Jadi ini jumlah yang besar untuk tenaga teknis dan administrasi. Berikutnya lagi. Nah, ini kalau kita lihat dari pendidikan dan jabatan, yang berpendidikan SLTA ke bawah itu masih besar. Sedangkan dari jabatan, administrasi dan teknisnya itu mencapai 57%. Berikutnya. Nah,
dari yang mendaftar 10 instansi pusat dengan jumlah terbanyak itu yang paling banyak Kementerian Agama. Memang Kementerian Agama ini jumlah ASN-nya paling banyak di Indonesia. Jadi ada sekitar 230.000 ya, kalau tidak salah totalnya. Dan ini ada tambahan, mereka menginginkan 133.000 lagi. Jadi kalau ini tampung semua, itu jumlahnya akan menjadi 360.000. Nah ini 10 yang terbanyak, Bawaslu nomor 10, 7.729. Sedangkan 10 instansi daerah dengan jumlah terbanyak itu yang paling atas adalah Provinsi Jawa Barat. Nah, kota Surabaya ini juga besar. Ini jadi agak lucu juga, kota Surabaya ini honorernya lebih besar dari banyak provinsi. Ada 17.736. Dan jumlah-jumlah dari instansi daerah lainnya. Berikutnya. Ini pengelompokan yang berbeda. Kita bisa melihat berapa jumlah perawat, bidan, asisten tenaga kesehatan, dokter, nutrisionis untuk tenaga kesehatan. Untuk tenaga pendidik ada guru dan dosen, penyuluh juga banyak sekali, penyuluh agama, penyuluh pertanian, penyuluh KB, penyuluh kehutanan. Untuk tenaga teknis ini ada tenaga pengelola, satuan pengamanan, ini satpam ini masuk dalam tenaga teknis, tenaga kebersihan, ini juga masuk ke dalam kelompok teknis, dan tenaga administrasi, baik administrasi umum, pendamping klien, operator sekolah, operator siak, dan operator dapodik. Berikutnya. Nah ini pengelompokan berdasarkan masa kerja. Jadi tenaga honorer non-ASN yang masa kerjanya di atas 11 tahun itu besar sekali. Ini sedikit agak mencurigakan karena dengan masa kerja seperti itu mereka seharusnya masuk dalam kategori tenaga honorer K2. Tapi masih banyak ternyata yang bekerja di atas 11 tahun itu yang masih non tenaga honorer K2, jadi tenaga non ASN sekarang ini. Jadi saya tidak tahu ini angka dari mana sebetulnya, karena kalau itu dengan masa kerja seperti itu mestinya mereka masuk tenaga honorer K2 dulu gitu. Nah ini mungkin perlu kita validasi lebih lanjut kenapa angkanya menjadi sebesar itu. Nah kemudian dari sisi gajinya, ini gajinya juga agak aneh juga. Ada yang di atas 10 juta, banyak juga itu yang gaji non ASN di atas 10 juta. Ada 5.943, tapi ada juga yang tidak punya gaji sama sekali, kosong. Jadi ini juga agak mengherankan kenapa mereka bekerja sebagai non-ASN tapi tidak bergaji sama sekali. Itu ada 261.023 orang. Mungkin mereka tidak dibayarkan dari APBD sehingga tidak ada bukti untuk membayar gajinya. Nah biasanya dibayarkan dari saweran SPPD atau dana taktis dan lain-lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pengeluarannya, sehingga tidak ada kwitansinya. Berikutnya, ini tadi mungkin sudah saya lewatkan saja. Berikutnya lagi. Oh, mungkin sebelum itu gambar yang itu tadi, sebelumnya lagi. Sebelum ini. Nah, ini ada yang diusulkan yang tidak sesuai dengan kriteria dari surat Menpan. Jadi ada yang masa kerjanya di bawah 1 tahun, itu tidak termasuk dalam kriteria itu. Itu ada 8.159. Kemudian juga ada yang usianya di atas 56 tahun, itu juga tidak termasuk dalam kriteria surat Menpan. Itu ada 1.599 orang. Ada yang usianya masih sangat muda, di bawah 20 tahun, itu juga tidak termasuk di dalam kriteria itu, karena kalau kita asumsikan lulus SMA 18 tahun, maka untuk P3K itu dia harus memiliki masa kerja 2 tahun, jadi usianya harus di atas 20 tahun gitu. Jadi itu ada 189 orang. Jadi itu jumlah-jumlah kelompok-kelompok yang mungkin bisa kita hilangkan dari database ini. Berikutnya, ini beberapa instansi yang tidak mengusulkan. Jadi di pusat ini ada 14 instansi, sedangkan di Papua
bukan di Papua Barat, di Papua 4 provinsi, sekarang menjadi 4 provinsi, waktu itu hanya 1 provinsi, itu tidak mengusulkan karena tenaga honorernya sudah mendapatkan formasi P3K secara khusus tahun lalu. Jadi sekarang ini sedang tes mereka, dan karena mereka sudah ikut tes semua, maka tidak memiliki lagi tenaga honorer. Berikutnya, yang terakhir. Nah, dari data itu kami melihat banyak data yang belum sepenuhnya menggambarkan data sebenarnya. Banyak yang mungkin merekayasa data itu. Jadi ini mungkin perlu pendalaman lebih lanjut, dan masih banyak 120 instansi yang belum menyampaikan surat pertanggungjawaban mutlak. Kemudian banyak juga instansi-instansi yang walaupun datanya sudah kami sampaikan tidak memenuhi kriteria, tapi tetap saja diusulkan. Nah, jadi kami mungkin mengusulkan perlunya dilakukan verifikasi dan validasi atau audit data untuk yang tenaga honorer non-ASN ini. Saya kira demikian Bapak Pimpinan, anggota Komisi 2 yang terhormat, yang dapat kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah kan sudah melakukan tahap awal, yaitu pendataan terhadap tenaga non-ASN, dan itu jumlahnya luar biasa, 2,3 juta. Nah, pertanyaannya 2,3 juta mau diapain? Ini kan dari banyak sektor, dari mulai guru, tenaga kesehatan, sampai tenaga teknis lainnya. Itu termasuk jangan-jangan seperti supir, petugas kebersihan, dan seterusnya. Nah, ini kan harus di mapping, kemudian dibikin klasternya, sehingga kemudian kita bisa memetakan keadaan 2,3 juta ini kayak apa. Baru kemudian pemerintah kita usulkan, kita minta agar mengkaji berbagai macam opsi soal penyelesaian tenaga honorer ini. Pemerintah memang sudah mengusulkan kemungkinan 3 opsi. 1, diterima seluruhnya, 2, dihapus seluruhnya, atau berdasarkan prioritas, artinya dipilah-pilah gitu. Tapi apapun opsinya tetap harus diperlukan kajian mendalam dari berbagai macam aspek legislasinya, aspek keuangannya, anggarannya, aspek sosiologinya, aspek antropologinya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, reformasi birokrasi. Pemerintah kan mengajukan 4 ide reformasi tematik. Pertama, birokrasi fokus pada pengentasan kemiskinan, yang kedua pada peningkatan investasi, yang ketiga pada digitalisasi, dan yang keempat pada beberapa isu aktual yang ada di dalam pandangan Presiden. Tapi isu tematik ini kan harus didalami ulang juga. Dan bisa mengatasi kemiskinan, sudut pandang Kemenpan harus seperti apa? Ini kan harus jelas point of view-nya, termasuk meningkatkan investasi. Kami mengusulkan untuk perbaikan reform itu minimal 2 pendekatan. Manusianya ditingkatkan kualitasnya, yang kedua pendekatan sistemiknya jalan, sistemik manajerialnya jalan, tata laksananya diperbaiki, yes, SOP-nya diperbaiki, yes, output bisnis prosesnya diperbaiki, ya, target-target diperbaiki, ya. Tapi ini nggak cukup, harus manusianya juga ditingkatkan, kualitas aparatur ASN-nya ditingkatkan, dan ke depan kan harus ada pilot project berbasis pada keunggulan birokrasi di daerah. Dan saya kira pemerintah ke depan harus mulai fokus pada mengembangkan birokrasi daerah.